Al-Fatihah. Subhanallah, luar biasa sekali. Allah langsung menjawab setiap kita membaca surat-surat, ayat-ayat yang ada di surat Al-Fatihah. Lantas sekarang caranya seperti apa? Ketika kita punya hajat apapun, Anda mau jadi PNS, daftar kerja, pengen punya rumah, pengen anak soleh, pengen punya uang, ya, sedang mendesak, butuh uang misalnya untuk kebutuhan, maka amalkan Al-Fatihah seperti ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan semoga Anda semua diberikan panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sehat wal afiyah, dan selalu istiqomah dalam melakukan amalan-amalan ibadah, amalan-amalan kebaikan. Segala urusan Anda dimudahkan oleh Allah, segala kesulitan yang ada dalam hidup Anda mendapatkan solusi terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak Anda dijadikan anak-anak yang soleh, solehah. Keluarga Anda dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Segala hajat Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insyaallah bermanfaat ini, dalam kajian yang insyaallah akan melahirkan perubahan dalam hidup Anda, khususnya Anda yang mungkin sedang mengalami ujian hidup, terutama ujian finansial, ujian ekonomi. Ini insya Allah akan berdampak yang sangat luar biasa ketika nanti Anda simak baik-baik, Anda catat amalannya, kemudian Anda amalkan dengan istiqomah. Subhanallah, ini sangat luar biasa sekali. Bahkan tahun 2019 ketika saya sedang membangun rumah, ya, ini rumah saya. Jadi alhamdulillah di umur saya yang 35, alhamdulillah sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya ya apa yang dulu saya inginkan. Nah, ada cerita menarik ketika saya sedang membangun rumah ini 2 lantai ya para jamaah. Nah, waktu itu saya baru punya uang kisaran 300 sampai ya kurang lebih 400 jutaan. Sedangkan anggaran rumah ini itu ya kurang lebih 1 M lebih. Nah, kalau dikalkulasikan kan masih kurang lebih ya 70 sampai dengan 60% pendanaan untuk menyelesaikan rumah ini. Waktu itu ya sebagai manusia mungkin saya bingung sekali karena pekerjaan sudah mulai tapi uang masih kurang. Sedangkan saya ya berusaha untuk tidak hutang, apalagi hutang ke bank gitu kan. Akhirnya apa? Nah, saya menempuh jalur langit ya, riyadhah lah, artinya minta sama Allah. Alhamdulillah, berkah riyadhah jalur langit, setahun rumah jadi tanpa hutang kepada siapapun. Subhanallah. Dari mana uangnya? Yaitu ada rizki yang sangat luar biasa yang tidak terduga datangnya dari mana. Pada saat itu karena saya melakukan amalan-amalan ya, salah satunya amalan ini,
Saya pada saat itu mendapatkan satu proyek yang nilainya itu ya lebih dari yang saya butuhkan untuk menyelesaikan rumah saya. Nah, makanya ini penting nanti Anda amalkan amalan ini, apalagi khususnya Anda yang sedang butuh uang mendesak untuk apa aja lah, untuk bayar hutang, untuk bangun rumah, untuk pendidikan anak, untuk apa saja. Nanti Anda amalkan amalan ini, insya Allah min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak terduga Anda akan mendapatkan rizki yang sangat luar biasa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Anda yang saat ini sedang mengalami ujian, tadi saya sampaikan ujian ekonomi ya, dalam hidup ini ya kita diuji oleh Allah ya. Untuk apa? Tidak bukan agar kita taqarrub kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin selama ini hidup ini, dalam hidup kita sering jauh sama Allah, sholat juga terpaksa, ibadah apapun kita jalani dengan keterpaksaan, bahkan ada kewajiban-kewajiban yang kita tinggalkan, kemudian kita diuji oleh Allah, tidak lain tidak bukan Allah sayang sama kita, Allah rindu dengan sujud kita, Allah rindu dengan air mata kita, Allah rindu dengan tahajud kita, Allah rindu dengan duha kita, Allah rindu bagaimana kita dekat sama Allah sehingga kita diberikan ujian. Maka dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yashkur 'alan na'ami," kata Allah, barang siapa tidak bersyukur atas banyaknya kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada hamba tersebut, nikmat sihat, nikmat bisa bernapas, nikmat bisa melihat, nikmat bisa berjalan, nikmat bisa berbicara, nikmat bisa mendengarkan, banyak sekali kenikmatan yang ada dalam diri kita. Kata Allah, kalau kita tidak bersyukur, wa man lam yashkur 'alan na'ami, barang siapa tidak mau bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, wa man lam yasbir 'alal bala'i, dan siapa yang tidak bersabar atas segala ujian, walam yardha biqadai wa ma lam yardha biqadai, dan barang siapa tidak ridha dengan keputusan Allah, fal yakhruj min tahtis samai, maka keluarlah dari bumiku, kata Allah, wal yahtub robban siwa, dan carilah Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ini artinya sebelum saya sampaikan amalannya ini, kita eling perkelingan, saling menasehati dalam kebaikan, bahwa dalam hidup ini kita harus banyak perubahan. Yang tadinya kita nggak mau bersyukur atas lihat berapa juta kenikmatan yang sudah Allah berikan dalam diri kita, dalam badan kita, dalam keluarga kita, yang mungkin sudah banyak yang kita lupakan, gak kita syukuri. Kembali kita banyak rasa syukur. Kemudian yang selama ini kita diberikan ujian, tidak bersabar, kita berbanyak bersabar. Yang mungkin kita tidak ridho dengan takdir kita, sekarang dalam hati kita ridho. Ketika seperti itu, insya Allah segala ujian apapun itu akan menjadi ujian yang baik. Para jamaah, kembali kepada amalannya. Jadi amalannya ini sangat luar biasa, mudah tapi dampaknya luar biasa. Ini biasa juga dampaknya. Ya, saya ini ya tahun 2012 ketika baru saya keluar pesantren. Saya ini kerja jadi tukang cuci piring, yaitu waktu tahun 2012 baru keluar dari pesantren. Saya kerja jadi tukang cuci piring, yang bayarnya kadang ya sehari 25.000, 30.000. Itu tahun 2012. Nggak pernah bahasan saya terbayang bisa bangun rumah, bisa punya mobil, bisa beli tanah, bisa ini, bisa itu. Nggak pernah lah terbayangkan. Nah, tapi tidak ada yang mustahil. Anda yang saat ini mungkin nggak punya uang sepeser pun, ya kayak saya dulu, saya nggak pernah terbayangkan hidup seperti ini. Anda mungkin juga yang sekarang sedang, mohon maaf, berada di titik nol, hutang numpuk, pemasukan nggak ada, jangan putus asa. Allah itu kaya. Tinggal bagaimana caranya kita mendekat, taqarrub, meminta kepada Allah apa yang menjadi hajat kita. Nah, salah satu amalannya adalah amalan menggunakan Al-Fatihah. Ini luar biasa sekali, Al-Fatihah. Nanti caranya Anda simak, ini belum masuk ke cara pengamalannya. Kita berbicara dulu tentang Al-Fatihah.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ini tentang Al-Fatihah. Ketika seseorang membaca Al-Fatihah, ini seakan-akan kita sedang bermunajat, tapi langsung Allah jawab. Fa'idha qala al-abdu, ketika seorang hamba membaca kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kita membaca Fatihah, kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala, Allah berkata, hamidani abdi. Kata Allah, ketika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berfirman, Allah berkata, qala Allah ta'ala hamidani abdi, hambaku memujiku. Kemudian ketika seorang hamba wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika seorang hamba membaca ar-rahmanir rahim, Allah ta'ala berfirman, qala Allah ta'ala athna alayya abdi. Kemudian Allah berfirman, hambaku mengulangi pujian untukku. Kemudian wa idza qala maliki yaumiddin, ketika seorang hamba membaca ayat maliki yaumiddin, qala majaddani abdi, hambaku mengagunganku. Dalam riwayat lain Allah berfirman, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Kemudian ketika kita membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Kata Allah, ketika seorang hamba membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta pasti akan aku kabulkan. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ya rabbal alamin. Ketika seorang hamba membaca ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, kemudian Allah berfirman, ini milik hambaku dan untuk hambaku sesuai yang dia minta. Hadis riwayat Ahmad nomor 7291. Nah, ini Al-Fatihah, subhanallah, luar biasa sekali. Allah langsung menjawab setiap kita membaca surat-surat, ayat-ayat yang ada di surat Al-Fatihah. Lantas sekarang caranya seperti apa? Ketika kita punya hajat apapun, Anda mau jadi PNS, daftar kerja, pengen punya rumah, pengen anak soleh, pengen punya uang, ya, sedang mendesak, butuh uang misalnya untuk kebutuhan, maka amalkan Al-Fatihah seperti ini. Jadi Al-Fatihahnya dibaca satu kali. Al-Fatihahnya dibaca satu kali. Ketika sampai pada ayat iyyaka nasta'in, diulang sebanyak 11 kali. Setelah dibaca 11 kali iyyaka nasta'in, kemudian Anda utarakan, Anda sampaikan hajat Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai hajat, kemudian dilanjutkan ayat selanjutnya. Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ya Allah,
saya sedang membutuhkan rezeki yang mendesak, ya Allah. Ya Allah, sampaikan doa Anda setelah Anda mengulangi lafaz iyyaka nasta'in sebanyak 11 kali. Sampaikan apapun hajat Anda pada saat itu. Sampaikan, utarakan, minta sama Allah. Setelah Anda selesai menyampaikan hajat Anda, kemudian dilanjutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil mahdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu caranya seperti insyaallah sudah terbukti luar biasa khasiat dari amalan ini. Anda pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen anak soleh, pengen dapat rezeki yang banyak, pengen jualan laris, amalkan Al-Fatihah ini. Nah, lebih afdolnya amalan ini boleh Anda amalkan setiap selesai sholat 5 waktu. Tapi lebih afdol setelah Anda selesai sholat malam, sholat tahajud, atau sholat hajat, atau sholat taubat. Pokoknya sholat malam ketika sedang hening, pikiran Anda sudah tenang, dunia sedang hening, Anda mengamalkan Al-Fatihah ini. Al-Fatihahnya 1 kali, iyyaka nasta'in 11 kali, sampaikan hajat Anda, insya Allah luar biasa dampaknya. Anda rasakan saja sendiri khasiatnya tanpa saya harus bercerita panjang lebar. Yang penting Anda amalkan dengan istiqomah, insya Allah sangat luar biasa sebagai ikhtiar jalur langit untuk menggapai apa yang Anda inginkan. Semoga bermanfaat sebagai salah satu ikhtiar berkah Al-Quran, berkah sholawat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.